Meski tidak seterkenal katana dari Jepang, namun senjata yang satu ini dianggap salah satu senjata yang tidak kalah mematikan nih gengs. Pedang shotol merupakan senjata tradisional Ethiopia yang sudah digunakan sejak 980 sebelum Masehi. Ciri dari pedang ini adalah bilah pedangnya yang melengkung. Tidak seperti kebanyakan pedang dengan bilah lengkung, pedang ini memiliki lengkungan hampir setengah lingkaran dengan panjang sekitar 1 meter. Selain itu, pedang ini bermata dua, alias tajam di semua sisinya. Inilah yang membuat pedang shotol sangat mematikan. Bilah melengkungnya sangat mirip dengan sabit dan hampir mustahil ditangkal dengan perisai atau tameng. Senjata ini juga mampu menjangkau di belakang perisai lawan dan menimbulkan kerusakan serius dalam pertempuran. Karena itulah pedang ini cukup ditakuti oleh lawan kala itu. Pedang Urumi. Senjata tradisional India yang satu ini bisa dibilang keren nih gengs. Kalau umumnya pedang dibuat dengan baja atau besi yang kokoh, beda dengan Urumi. Ya, benda Urumi atau yang berarti pedang melengkung merupakan senjata tradisional yang berasal dari Kerala India Selatan. Uniknya, pedang ini tidak memiliki bilah yang kaku seperti pedang kebanyakan, namun justru panjang dan lentur mirip seperti cambuk. Karena besi yang digunakan sebagai bahan baku Urumi memiliki ketebalan yang tipis layaknya kertas, bilah pedang Urumi bisa ditekuk dan diayun-ayunkan. Selain itu, pedang ini memiliki panjang yang berbeda-beda, di mana Urumi terpanjang panjangnya bisa mencapai seukuran orang dewasa atau hampir 2 meter. Karena sifatnya yang panjang dan lentur, Urumi bisa digulung dan bahkan diikat di sekeliling badan, layaknya ikat pinggang saat sedang tidak digunakan. Karena bentuk dan cara penggunaannya yang mirip dengan cambuk, pedang ini memiliki kelebihan jangkauan yang lebih jauh dibandingkan pedang biasa. Bahkan bisa tetap melukai lawan meski menggunakan tameng sekalipun. Di tempat asalnya, Urumi merupakan senjata yang dipelajari oleh praktisi Kalaripayattu, ilmu bela diri khas India yang sudah ada sejak masa sebelum Masehi. Senjata Hwacha. Sebelum dunia mengenal rudal seperti sekarang, ternyata Korea sudah terlebih dahulu punya senjata yang hampir serupa nih gengs. Senjata tersebut adalah Hwacha alias panah roket yang digunakan oleh dinasti Joseon pada tahun 1392 sampai 1897. Hwacha terdiri dari gerobak roda 2 yang membawa sebuah papan penuh dengan lubang di mana singichon atau sejenis roket panah api dimasukkan. Hwacha mampu melepaskan 200 panah roket dalam sekali tembak, di mana masing-masing anak panah ukurannya bisa mencapai 1 meter lebih. Karena senjata Hwacha ini, dulu pasukan dari Korea khususnya saat dinasti Joseon menjadi sangat ditakuti oleh para lawannya. Sekarang, Hwacha dipamerkan dalam museum-museum di Korea, serta taman nasional. Senjata Patuh. Mungkin ketika pertama kali kamu melihat benda ini, kamu akan mengira bahwa ini merupakan sebuah pentungan nih gengs. Namun lebih tepatnya benda ini merupakan senjata kuno yang bernama patuh. Patuh sendiri merupakan senjata yang memiliki bilah datar memanjang dengan ujung yang cukup tajam. Istilah patuh sendiri memiliki arti menyerang, memukul, atau menaklukkan. Dalam hal ini, pukulan yang dilakukan adalah tusukan horizontal yang tajam langsung dari bahu yang diarahkan ke arah musuh. Patuh sendiri terbuat dari batu hijau, kayu, bahkan beberapa membuat senjata ini menggunakan besi. Biasanya,
Patu akan memiliki lubang di pegangannya yang khusus bertujuan untuk menyisipkan sebuah tali pegangan nih gengs. Pisau kerambit. Nah, kalau senjata yang satu ini pernah populer karena sering digunakan beberapa pendekar di Minangkabau nih gengs. Pisau genggam kecil berbentuk melengkung ini berasal dari daerah Minang yang diberi nama kerambit. Senjata ini termasuk senjata berbahaya karena dapat digunakan menyayat maupun merobek anggota tubuh lawan secara cepat tanpa terdeteksi. Bahkan saking populernya senjata ini, beberapa game FPS seperti Valorant, CSGO, Call of Duty ternyata mengadopsi senjata tersebut dalam permainan mereka. Penggunaan kerambit sendiri terbilang cukup mudah, yakni memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang di bagian atas pegangan sehingga lengkungan pisau mengarah ke depan dari bagian bawah kepalan tangan. Hal ini terutama digunakan dalam pemotongan dengan cara memutar tangan ketika kerambit telah masuk atau mengenai sasaran nih gengs. Senjata Billhook. Senjata ampuh yang satu ini justru pertama kali dirancang untuk kegiatan pertanian. Hal ini dikarenakan senjata ini memiliki bilah melengkung yang berfungsi mirip seperti sebuah sabit. Karena fungsinya yang bermacam-macam seperti memotong rumput hingga ranting kayu, Billhook pun mulai populer dan digunakan sebagai senjata untuk membela diri. Pada periode abad pertengahan, senjata ini dimodifikasi hingga menyerupai sebuah tombak. Billhook sendiri terdiri dari tiang dengan bilah seperti paruh yang dipasang di ujung tombak. Dengan paku ditambahkan ke bagian belakang bilah untuk meningkatkan keserbagunaan senjata melawan kavaleri dan baju besi. Akibat keefektifan dari senjata ini, bahkan pernah digunakan untuk membunuh Raja Skotlandia keempat pada tahun 1513. Bahkan beberapa angkatan darat diwajibkan untuk dapat menggunakan senjata kuno paling mematikan ini nih gengs. Pisau katar. Senjata tradisional yang satu ini juga nggak kalah mematikan nih gengs. Senjata kuno yang berasal dari India ini terkenal karena memiliki mekanisme yang mematikan. Senjata ini adalah pisau katar. Jika dilihat sekilas memang penampilannya seperti pisau belati dengan satu mata pisau saja. Namun senjata ini memiliki mekanisme cara pemakaian yang berbeda. Pisau katar dibuat dengan gagang yang mirip dengan huruf H, di mana cara memakainya adalah dengan digenggam, tidak seperti pedang. Karena itulah penggunaan senjata ini sangat fleksibel, di mana senjata ini mendukung penggunanya untuk menyerang menggunakan teknik-teknik bela diri, terutama pukulan. Tidak seperti pedang yang dipakai dengan cara diayunkan, katar lebih memanfaatkan gerakan tangan seperti memukul atau meninju. Selain itu, ada juga jamadar, yakni jenis pisau katar dengan 3 pisau. Bentuknya mirip kombinasi antara tombak dan juga gunting. Meski terlihat aneh, namun inilah yang membuat jamadar sangat mematikan. Hebatnya lagi, 3 mata pisau unggulan tersebut bisa menembus baju besi ketika sedang menyerang musuh. Man Catcher. Pada perang zaman dahulu kala, pasukan berkuda memang sering merepotkan bagi pihak lawan nih gengs. Selain sulit untuk dijangkau karena berada di atas kuda, pasukan berkuda juga bisa dengan mudah membuat porak-poranda formasi musuh. Karena hal tersebut, akhirnya muncul senjata yang dibuat khusus untuk melumpuhkan pasukan berkuda. Senjata tersebut adalah Man Catcher. Seperti namanya, Man Catchers digunakan untuk menarik musuh-musuh berkuda dan menyeret mereka ke tanah di mana mereka bisa dibunuh. Senjata ini populer di Eropa pada abad ke-18. Terdiri dari tiang yang dipasang dengan 2 cabang. Setiap cabangnya berbentuk bundar dengan pintu pegas di bagian depan. Hal ini menciptakan katup yang efektif yang akan memungkinkan cincin untuk masuk ke leher atau kaki manusia dan membuat manusia itu terjebak.
Jebakan Caltrop. Sebelum era jebakan berbahan peledak, dahulu kala juga sudah ada senjata kuno yang terbukti ampuh menjebak dan membuat musuh kesakitan nih gengs. Senjata ini adalah Caltrop. Caltrop adalah senjata anti personil yang terbuat dari beberapa paku atau duri yang diatur sedemikian rupa sehingga salah satu bagiannya selalu menghadap ke atas dan stabil. Caltrop berfungsi sebagai ranjau darat pada perang masa lalu. Ada banyak varian dari bentuk Caltrop ini nih gengs. Bahkan ada Caltrop yang ujung lancipnya didesain seperti kail pancing, sehingga memberikan sakit yang teramat sangat ketika dicabut secara sembarangan.